Pati. Mama Sueb, Sultan ke-14 Banten di belakang. Ayat. Nah, itu Mama Sobari, Bahajan Fatimah. Yang Adroi, yang Musa di belakang, di bawah. Foto dialog kayak bere. Foto dialog ya. Saya hasil. Masalah pesantren. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekelumit ya. Emang jarang yang tahu tentang atau cikal bakal sejarah pesantren yang namanya Pondok Pesantren Ciwedus. Ini bagaikan mutiara yang terpendam. Pesantren Ciwedus ini dirintis oleh seorang mubalek, seorang ulama yang asal dari tanah Banten. Beliau adalah Sultan Tubagus Kalamuddin atau Mama Tubagus Kalamuddin bin Sultan Mahasin bin Sultan Haji bin Sultan Ageng Tirtayasa sampai bin Sultan Sin Banten sampai bin Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Menurut penelusuran saya beberapa tahun, hampir 9 tahun, bahkan lebih dari 9 tahun sebelum saya pulang kampung, beliau ini adalah sebagai mufti kerajaan Banten pada zaman Sultan Mahasin. Beliau seorang ulama yang istiqomah. Beliau ulama yang tidak mau diintimidasi fatwa-fatwanya mengikuti keinginan Belanda. Sehingga beliau berseteru dengan Belanda, akhirnya beliau istilahnya kabur dari Banten, dari Kesultanan. Sebelum ke Ciwedus ini, dan mungkin ini kampung ini belum namanya Ciwedus, nanti sebagai cikal bakal jadi kampung Ciwedus. Beliau ini kabur ke Kabupaten Kuningan. Menurut penelusuran sejarah itu di ujung Kuningan, daerah Cidahu sana, dan di situ banyak orang yang mengenal Mama Tubagus Kalamuddin. Dan ada teman seperjuangannya, Makmur juga ada. Dari situ terus turun melanglang buana Mama Sobari mungkin mencari tempat yang pas untuk ujlah meninggalkan kerajaan Banten, sehingga yang pertama itu singgah di daerah Panyamunan Putat. Di situ ada makbarohnya Syekh Datu Kafi, ada makbarohnya Buyut Meja, Buyut Putih. Beliau Mama Tubagus Kalamuddin bertirakat di sana. Singkat cerita, hasil tirakat itu beliau suruh ujlah ke daerah sini yang sekarang menjadi kampung Ciwedus. Itu ada Ciambar. Beliau mukim di sana, bikin gubuk, bikin tempat tinggal di sebelah Kali Ciambar, yang sekarang tempatnya itu ditempati oleh Bapak Ukan Rukani yang menjadi panglong atau tempat pembikinan mebel dan sebagainya. Beliau itu meninggalkan anak istri di Banten. Beliau kabur sendirian ke sini. Singkat cerita, beliau itu malih rupa membuang baju kebesaran sebagai mufti, sebagai kodi di Kesultanan Banten. Beliau kayak orang sederhana, kayak masyarakat biasa. Beliau paling kegiatannya mancing di Kali Ciambar untuk makan dan sebagainya. Nah, kemudian beliau bertemu dengan saudaranya sama yang kabur dari Banten itu Tubagus Hasanuddin. Itu nanti ada silsilahnya di Kesultanan Banten, ada silsilahnya, mungkin nanti juga saya dikasih, bisa dipertanggungjawab itu silsilah karena udah ada di Kesultanan Banten di rumahnya Mama Tubagus Kiai Haji Fatul Adim. Mama Hasanuddin itu punya istilahnya tuh istrinya dua. Istri dua. Gini si kakak lagi ngapain? Ya keur ngalalana be di dieu. Ada si kakak di dieu jeung saha? Sorangan. Iya. Teu boga batur. Pasti saurna anjeun teh boga pemajikan dua, heeh.
geus satu jeung kula be hiji pamajikan anak sugan saya kabogoh ka pamajikan kaula nyari dibikeun mah teu naha gitu. Nah, itu Mbah Hajah Nurwati yang nanti menjadi istrinya Mbah Kalamuddin tuh sebenarnya istri keduanya Tubagus Kalamuddin, dipiro, dicerai, dikasih. Tapi itu lagi hamil, tapi dengan perjanjian nanti binnya ya, bin saya ya, bin Kalamuddin kalau udah lahir. Ya, monggo. Jadi Mama Tubagus Kalamuddin menikah dengan Mbah Hajah Nurwati, istri Tubagus Hasanuddin. Itu ponakannya, kalau di silsilah Banten itu ponakannya, kurunya lebih tua Tubagus Kalamuddin. Dari pernikahan itu lahirlah yaitu seorang putri yang bernama Mailah, yang sekarang Hajah Mailah. Binnya yang aslinya adalah bin Tubagus Hasanuddin. Nanti silsilahnya saya kasih. Tapi mintanya bin Tubagus Kalamuddin. Dari pernikahan Tubagus Kalamuddin Mbah Nurwati tadi, Mbah Nurwati, lahirlah seorang putri yang namanya Mailah atau Hajah Mailah. Hajah Mailah ini setelah dewasa ditikahkan kepada Kiai Syueb. Kiai Syueb pun saya menelusuri sejarah itu pun ternyata Sultan Banten yang ke-14 yang kabur dari Banten ke Jawa terlebih dahulu ke daerah Termas. Sehingga kalau di Ciudus Mama Syueb itu asal Termas, Kiai Syueb itu. Padahal Kiai Syueb itu Sultan Banten yang ke-14 yang selalu bergejolak melawan penjajah Belanda, sehingga pun dia ujlah ke daerah Jawa Termas dulu, sehingga mungkin dengan kudrat dan iradat Allah beliau pun dikejar-kejar dari Banten ke Cirebon, ditemukanlah oleh Tubagus Kalamuddin, sehingga ditikahkanlah sama anaknya Mbah Mailah, nikahlah dengan Kiai Syueb. Kiai Syueb nanti nama kesultanannya ada di silsilah. Dari pernikahan Kiai Syueb dengan Buyut Mailah, ini generasi kedua, lahirlah dua putra. Yang pertama yang namanya Kiai Haji Adroi, yang kedua punya yang namanya Kiai Haji Musa. Semuanya makbarohnya ada di komplek Pondok Pesantren Ciwedus. Singkat cerita, Eyang Adroi ini punya anak 6. Yang pertama Kiai Haji Idris, yang mukim atau berdakwah di daerah Sumber Bobos Palimanan, yang sekarang ada Pondok Pesantren Al-Islah Bobos. Putra yang kedua berdakwah di Karangmuncang, tetangga desa, pasnya di Kampung Cijambe, desa Karangmuncang. Itu namanya Kiai Haji Abdul Aziz, itu kakaknya Mama Sobari, ada duriahnya. Yang ketiga Mama Sobari itu punya kakak namanya Kiai Haji Yasin, mukim di desa Babakan Jati yang sekarang. Yang ketiga itu baru yang keempat Mama Kiai Haji Sobari. Tapi punya anak baru itu yang perempuan, yaitu Ibu Hajah Enggoh yang menikah dengan Eyang Haromain yang dari Bobojong, desa Timbang, ada duriannya. Yang selanjutnya yang ke-8 itu ada Ibu Jasmi. Ibu Jasmi itu menikah dengan seorang ulama yang daerah Kampung Cipinang, Beber. Nah, Mama Sobari itu adalah putra laki-laki terkecil dari Eyang Adroi. Jadi Mama Sobari adalah generasi keempat dari Tubagus Kalamuddin. Kiai Haji Sobari bin Kiai Adroi bin Kiai Syueb bin Tubagus Kalamuddin atau bin Tubagus Hasanuddin. Nah, itu kalau dari perempuan. Dari Kiai Syueb nanti ada Sultan yang ke-13-nya, Sultan yang ke-12-nya. Itu bisa ditasih, bisa dipertanggung jawabkan datanya. Nah, sekarang bagaimana Kampung Ciwedus ini? Dulunya mungkin Kampung Ciwedusnya. Ciwedus ini menurut penelusuran hasil penelusuran saya ke beberapa pesantren, ke beberapa tokoh ulama, habaib dan sebagainya, tadi Ciwedus asal kata adalah
tidak ke endus. Kampung Ciudus ini adalah tempat sembunyinya Mamatu Bagus Kalamudin waktu dikejar-kejar oleh Belanda dari Banten, sehingga Ciwedus terkenal Ciwedus, dengan kata lain tidak ke endus. Selanjutnya Ciwedus yang terkenal adalah Kiai Haji Ahmad Sobari. Ya. Makanya tadi Kiai Haji Idris di Bobos Bukimnya, Kiai Abdul Aziz di Karangmuncang, Kiai Sini Baba Kajati, Kiai Sobari mah tidak boleh keluar daerah meneruskan perjuangan pesantren yang telah dirintis oleh datuk-datuknya, oleh orang tuanya. Bagaimana hilah pendidikan Mama Sobari? Mama Sobari adalah putra Kiai Adroi ini. Dari kecil sampai umur 12 tahun beliau dididik oleh ayahandanya. Kiai Haji Adroi. Tapi beliau seorang santri yang kurang puas, yang haus ilmu. Ya. Sehingga dari umur 12 Mama Sobari ini melanglang buana, hirlah pendidikan. Dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Yang terakhir beliau mondok dan berguru kepada Syekhuna Hardu Syekh Kiai Haji